harus memang dicopot. Karena budaya malu dan mundur belum menyatu di Indonesia ini. Tidak tertutup kemungkinan akan ada reshuffle jilid kedua, jilid ketiga gitu. Iya, bukan kabinet terima kasih gitu ya. Penduduk yang miskin ini meningkat, pengangguran meningkat. Luar biasa, tidak hanya di Jakarta. Hampir merata. Mau cari kerja susah, malah pajak naik kan gitu. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Ini senior saya nih, Profesor Dr. Siti Suro, MA. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Netizen, Prof. Siti Suro ini peneliti senior di BRIN. Dulu namanya LIPI ya, Prof ya? Iya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Iya. Prof Wi, ini kan menarik kita lihat perkembangan akhir-akhir ini ya. Kemarin Pak Prabowo sudah mengambil langkah yang luar biasa lah. Kita anggap luar biasa dan cukup menjanjikan, kita ada harapan ya. Iya. Ketika dia mengganti 5 menteri. Mudah-mudahan ini akan berlangsung terus. Iya. Walaupun kita lihat bahwa sebenarnya permasalahan belum selesai. Betul. 5 orang menteri diganti bukan berarti lantas masalahnya sudah selesai. Iya. Karena kan akar permasalahannya banyak banget nih Prof ya. Betul. Kalau kita lihat di Republik ini. Bisa nggak Prof sampaikan ke kita apa sih yang menjadi masalah utama bangsa kita ini? Sehingga ini yang harus menjadi perhatian khusus nih Pak Prabowo ke depannya untuk membenahi ini. Agar supaya tidak terjadi seperti yang terjadi di Nepal nih. Iya, sebetulnya sejak Pak Prabowo dilantik ya, bahkan sebelum dilantik sudah disampaikan berkali-kali. Ada niatan yang menurut saya sangat serius dari Pak Prabowo untuk membawa Indonesia ini secara domestik adalah maju, masyarakatnya sejahtera, di internasional dipertimbangkan, daya saingnya berperan penting gitu ya, tidak hanya di ASEAN tapi di Asia Pasifik, di Eropa gitu ya, bahkan di Timur Tengah gitu. Secara internasional lah dikenal. Dan itu dilakukan dalam waktu tempo yang tidak lama gitu, simultan. Domestik dibenerin gitu ya, internasional juga dilakukan ya, bagaimana mempromosikan Indonesia, negara berkembang memang dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Sampai bergabung di BRICS ya. Betul, ini jadi banyak terobosan-terobosan yang dilakukan. Apa yang melatar belakangi konsep Pak Prabowo mengacu kepada preambul konstitusi kita. Itu jelas sekali bahwa menjadi kepentingan nasional kita untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi national interest-nya di situ ya? Iya. Jadi beliau ini orang yang sangat nasional, listriknya luar biasa, patriotismenya luar biasa. Jadi memang itu, jadi landasannya jelas. Maka sampai mengatakan bahwa semua menteri, wakil menteri, ketua lembaga dan sebagainya itu loyal kepada NKRI, bukan kepada diri saya sebagai presiden. Tapi kalau dengan NKRI ya pastilah. Sudah masuk itu yang namanya kepada RI 1 kan gitu. Prof, kalau kita lihat kemarin itu ada persoalan yang besar ya, sampai timbul demo yang luar biasa. Kan ada ketimpangan tuh yang diperlihatkan oleh para pejabat kita, mungkin teman-teman di DPR. Ada ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, bahkan ketimpangan politik menurut saya. Sehingga ini yang memicu kemarin ada gerakan ya, ada gejolak. Dan kita tahu itu sudah berbagai macam tuntutan. Termasuk Prof. Siti Suro juga memasukkan di tuntutan-tuntutan ya dari guru besar itu ya. Iya, 88 guru besar Insan Cita, yaitu alumni Himpunan Mahasiswa Islam, 8 usulan jangka pendek, 8 usulan jangka menengah, karena memang durasi waktu pemerintahan 5 tahun kan. Jangka pendek artinya 1 tahun sampai 1,5 tahun itu harus diselesaikan. 8 itu. Jadi ini angkanya Pak Prabowo banget. 88 guru besar. Salah satu yang jangka pendek itu kan kalau saya lihat yang sedang digaungkan dan semua orang minta itu adalah reformasi di tubuh kepolisian. Itu kan saya lihat ya. Kemarin juga Pak Prabowo undang
tokoh-tokoh agama itu juga yang dan ada janji dari Pak Prabowo bahwa akan segera melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Kalau menurut Prof nih, implementasi dari reformasi di kepolisian itu harusnya dalam bentuk bagaimana, Prof? Ini bagus ya. Jadi yang diminta masyarakat luas itu adalah reformasi kelembagaan. Nah, kelembagaan itu ya reformasi birokrasi sipil, birokrasinya militer, termasuk kepolisian gitu ya. Nah, ini yang reformasi secara serius di internal lembaga seperti kepolisian Polri kita itu sudah lama. Dan bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melakukan penelitian tentang reformasi di internal Polri itu sudah berseri-seri sewaktu itu. Lah mungkin implementasinya yang kurang. Lah di Indonesia itu Bang Abraham yang sangat mengedepan itu bukan ansih sistem. Jadi sistem saja tidak cukup. Di Indonesia secara empirik menunjukkan bahwa gitu ya, sistem itu baru bisa ditegakkan ketika peran leadership itu sangat kuat. Untuk mengeksekusi program-program tadi itu. Jadi bagaimana satu komitmen gitu ya. Jadi tidak hanya political will ya, keinginan politiknya, tapi komitmen dan law enforcement-nya itu dilakukan. Jadi komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tubuh Polri. Dan itu biasanya didrive oleh Polri 1 kan gitu ya. Lah oleh karena itu selalu gitu ya, yang dituju disorot tajam kepemimpinannya. Karena jadi bukan cuma lembaga kan, ya? Iya, enggak mungkin kan ada buahnya yang ada di jalan-jalan polisi kan enggak mungkin. Itu kan cerminan dari bagaimana gitu kan. Organisasi ini dikelola, di Polri itu dikelola secara katakan merit system, secara juga profesional, transparan dan akuntabel. Apalagi sudah kita saksikan bersama menjelang 2024 itu ada kasus Sambo yang berkelindan dengan berbagai kasus ya. Pelanggaran tidak hanya kekerasan tapi juga ada yang berkaitan dengan judi, dengan macam-macam. Narkoba, narkoba. Lah itu kan sudah menunjukkan bahwa di internal ini nggak benar kan gitu. Nah itu pertanyaan publik luas pasti apa ini peran dari pemimpin tertinggi di Polri kan gitu. Berarti kalau begitu salah satu pembenahan institusinya termasuk pembenahan budaya organisasi yang paling penting, Prof. Sangat penting dan khususnya kalau Polri ini ditarik-tarik ke urusan yang dengan pemilu atau pilkada ini tambah ruwet. Kayak kemarin ruwet. Ada istilah parcok itu membuat itu tidak boleh muncul. Jadi itu sebetulnya bukan semacam sakwasangkanya masyarakat luas, tapi masyarakat luas menyaksikan gitu ya. Ada bukti-bukti konkret, fakta hukumnya gitu ya. Sehingga mungkin cawe-cawenya lembaga penegak hukum dalam hal ini gitu ya, melalui aparat-aparatnya dan sebagainya, lalu muncullah quote-unquote parcok tadi. Istilah parcok. Iya, dan itu sangat tidak elegan, sangat tidak tepat gitu ya, untuk suatu organisasi yang profesional yang seharusnya memberikan pengayoman, memberikan contoh gitu ya, bahwa mereka itu hadir sebagai katakan yang melayani masyarakat dan sebagainya, tapi lalu cawe-cawe di urusan politik. Lah ini yang mengapa politik kita jadi keruh, sangat keruh. Yang kulminasinya itu ya di pemilu serentak 2024 yang lalu. Prof, kemarin Pak Prabowo sudah melakukan langkah yang konkret. Dan menurut saya ini langkah yang patut kita acungin jempol ketika dia tiba-tiba mengganti 5 menteri. Yang orang istilahkan 5 menteri yang diganti ini istilahnya geng Solo. Kan gitu. Istilah media padahal bahwa ini yang diganti istilahnya geng Solo karena ada Budi Ari yang bekas ketua relawan Projo, kemudian ada Menko Polkam Budi Gunawan dan lain-lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, saya melihat tuntutan di media sosial itu masih terus banyak ya, bahwa katanya kalau Pak Prabowo ini ingin betul-betul segera membenahi semua institusi, maka anasir-anasir dari pemerintahan masa lalu itu harus sudah diberhentikan semua. Kalau menurut Prof nih,
apakah memang salah satu langkah reformasi di tubuh institusi-institusi baik di eksekutif yang sedang dijalankan Pak Prabowo ini, caranya itu harus semi radikal memberhentikan anasir-anasir yang dianggap adalah bagian masa lalu? Iya, secara umum ya, ini khusus mungkin tuh. Secara umum ada kebutuhan dari Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya, khususnya meletakkan birokrasi Indonesia itu kelas dunia. Bang Abraham, kelas dunia. Bukan kelas Asia ya? Iya, bukan kelas Indonesia atau kelas ASEAN gitu. Kelas dunia, karena tidak mungkin satu negara maju tanpa ditopang oleh birokrasi yang maju. Nah, ini bahwa birokrasi kita itu tidak boleh diintrusi oleh politik, tidak boleh ditarik-tarik ke politik. Nah, itu secara umum makanya birokrasi ini harus netral, birokrasi ini harus profesional, efektif, efisien, dan melayani. Dan kualitas pelayanan publiknya, service delivery-nya itu mengedepan, menonjol. Kan gitu. Langsung bisa dirasakan ya? Betul lah. Kalau lalu diintrusi gitu ya, oleh politik dan sebagainya, itu yang terkesan di pemilu 2024 kemarin. Maka ini yang dituntut untuk dikembalikan, diperbaiki. Tadi itu salah satu reformasi kelembagaan kita. Tidak hanya politik, tapi ini birokrasi ini. Mau dijadikan apa birokrasi ini? Lah, maka mungkin Pak Prabowo sadar bahwa tidak mungkin Pak Prabowo menggenjot pembangunan yang akseleratif, yang cepat gitu ya, dengan pembangunan ekonomi yang lalu bisa meningkat tajam, signifikan, dan di situ bisa memutus mata rantai pengangguran dan sebagainya, kalau birokrasi tidak dibenahi. Lah, pucuk pimpinan birokrasi ini kan biasanya diduduki oleh politisi-politisi, karena memang jabatannya political appointee kan gitu. Padahal kalau siapapun itu yang masuk birokrasi, administratif begins, politik ends. Seharusnya seperti itu. Ya. Nah, jangan politik terus. Lah, itu tidak pandang bulu, secara umum harusnya seperti itu. Lah, masalah menjadi pada khususnya ternyata Pak Prabowo itu tidak punya kemewahan untuk memilih seluruhnya adalah untuk preferensi dari Pak Prabowo. Maka dikasihlah sekitar 14-16 itu dari pilihan-pilihan rezim atau pemerintahan sebelumnya, kan gitu. Lah ini yang... Itu yang jadi masalah, Prof. Iya. Kalau tepat tidak apa-apa, kalau tidak tepat menjadi batu sandungan dan taruhan bagi legitimasinya Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo. Itu masalahnya. Maka ini yang termasuk salah satu yang dituntut ya secara signifikan oleh masyarakat, oleh publik tadi itu untuk dibenahi. Jadi anasir-anasir yang memimpin di kementerian, baik itu menteri, wakil menteri, yang terkonotasi gitu ya. Bagian dari masa lalu. Menunjukkan bahwa memang track recordnya tidak bagus gitu ya, katakan syarat dengan korupsi, pelanggaran etika gitu ya, dan kompetensinya dan sebagainya gitu ya, achievementnya juga sangat disangsikan dan sebagainya. Sementara Pak Prabowo mau lari, berarti ini yang menghambat sebetulnya, faktor yang constraining bagi Pak Prabowo itulah. Maka mencoba untuk mulai disisir dan dicicil oleh Pak Prabowo untuk melempengkan, katakan menuju 1 tahun pemerintahannya Oktober ini, paling kurang gitu yang dianggap membuat masyarakat maskul dan masih menuntut ya sosok-sosok tertentu pimpinan di kementerian lembaga tadi itu harus memang dicopot kan gitu. Karena budaya malu dan mundur belum menyatu di Indonesia ini. Beda kalau di Jepang itu udah kuat ya. Harusnya malu mundur gitu. Nggak usah nunggu presiden mencopot atau diberhentikan dengan hormat. Ya kita berharap tidak ada bongkar pasang terus-menerus dari pemerintahan Pak Prabowo dengan cara memberikan kriteria yang sangat jelas. Jadi kriterianya memang tidak bisa ditawar, itu adalah kejujuran atau integritas dari calon itu. Baru kompetensinya seperti apa, profesionalitasnya, manajerialnya, dan diterima oleh publik ketika nama itu disebutkan gitu. Berarti
harus ada kriteria yang baku ya, Prof, sehingga orang itu bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira seperti itu, Prof, ya. Kan ini tidak tertutup kemungkinan akan ada reshuffle jilid kedua, jilid ketiga gitu. Jangan sampai mengulang seperti yang dulu ya, diangkat dengan hormat, diberhentikan dengan hormat, diangkat lagi dengan tidak hormat atau apa gitu ya. Diberhentikan dengan tidak hormat, itu menurut saya sangat tidak profesional. Jadi mungkin Pak Prabowo harus sudah punya, katakan, acuan yang jelas untuk bagaimana menempatkan para pembantunya itu supaya masyarakat juga bisa memahami secara clear gitu, bahwa pilihan-pilihannya memang adalah betul-betul menempatkan orang-orang yang bukan pemula gitu loh. Bukan karena sekedar mungkin sangat berkeringat. Bukan sekedar terima kasih ya. Iya, bukan kabinet terima kasih gitu, gitu ya. Itu yang penting ya. Kalau sekarang kan ada identifikasi bahwa orang yang masuk ini ya orang-orang yang punya jasa, terus selalu yang dinarasikan orang berkeringat, sehingga seolah-olah kabinet ini adalah kabinet terima kasih. Kira-kira gitu, Prof, ya. Jadi menurut Prof bahwa ini adalah bagian awal aja nih ya, kemarin reshuffle 5 orang, tapi Prof lihat bahwa kemungkinan besar ini akan berlanjut lagi ya, reshuffle berikutnya. Iya, jadi kalau ini mau tidak mau ya, Pak Prabowo memang harus mengakomodasi kader-kader dari partai-partai yang sudah bersepakat berkoalisi. Itu tidak ada masalah. Menjadi masalah kalau gitu partai-partai mengirimkan kader-kader yang tidak pas, gitu, tidak tepat, tidak punya kapasitas ya. Iya, jadi harus memang yang bukan pemula gitu, yang bisa diajak lari, gitu kan, menunjukkan memang track record-nya untuk mengelola kementerian itu bukan trial and error. Wah, ini umur sudah 80 tahun Republik Indonesia, tapi lalu dipimpin kementerian-kementeriannya gitu ya, yang joget-joget, orang-orang yang tidak proper. Ini kan sayang sekali. Sementara penduduknya 280 juta. Iya, 280 juta. Menurut saya dari 280 juta, kalau yang sekarang bisa dilihat gitu, kita seleksi, kita kritisi, kita evaluasi lagi, ya enggak lulus sebagian kan gitu. Maka itu yang harus memang mau tidak mau ya, Pak Prabowo ini kan punya kriteria tinggi. Maka kapan berkompromi dengan, katakan, karena kepentingan politik kan gitu, berkompromi tapi jangan sampai lalu merugikan negara bangsa. Yang penting, karena 5 tahun hilang begitu saja hanya untuk politik yang bergincu atau mungkin ewo pekewo gitu. Jadi intinya dia harus punya kapasitas ya, proper ya, intinya itu ya. Integritas. Dalam keadaan sekarang ini kita krisis etika, Bang. Jadi butuh orang yang punya integritas kuat, bukan yang biasa-biasa saja ya. Kan menarik nih tadi Prof bicara tentang harus ada reformasi organisasi ya, baik di birokrasi maupun di mana saja, karena ini yang menjadi penting. Salah satunya kan reformasi itu harus ditandai dengan meritokrasi, Prof ya. Yang kita lihat bahwa yang paling parah di Republik ini sekarang, meritokrasi itu seolah-olah dikesampingkan. Ya. Praktek yang sedang berlangsung, Prof, adalah praktek orang dalam, praktek nepotisme. Akhirnya muncullah orang-orang yang memimpin orang yang tidak punya kapasitas, seperti tadi yang Prof katakan. Begitu pula kalau kita bicara partai politik. DPR contohnya, Prof ya, bahwa harusnya kan partai politik ini adalah sebuah lembaga yang menyaring calon-calon pemimpin. Tapi kita bisa lihat siapa yang mereka kirim ke DPR. Itulah yang bikin masalah kemarin kan. Kita lihat. Kita bukan underestimate terhadap orang-orang yang punya latar belakang artis, dunia entertainment, tapi tidak ada masalah. Menurut kita yang jadi masalah kalau misalnya partai politik mengirim orang-orang yang latar belakang entertainment yang tidak punya kapasitas, tidak punya integritas, dan akhirnya yang terjadi seperti kemarin ya, tidak punya empati, ya, membuat ulah yang membuat masyarakat jadi marah. Kan itu ulah anggota DPR kemarin marah karena masyarakat ya ini kok orang nggak empati, orang lagi susah, orang lagi nggak bisa makan, tiba-tiba mereka joget-joget, mereka bikin keputusan untuk memberi dia tunjangan yang luar biasa, padahal di satu pihak masyarakat nggak bisa makan.
Menurut Prof, apakah ini juga harusnya menjadi perhatian seluruh partai-partai politik ya, bahwa perbaikan itu bukan saja harus dilakukan oleh Pak Prabowo di bidang eksekutif, tapi semua harus menyeluruh. Iya, demonstrasi saat ini, protes saat ini itu dengan 17+8 itu sangat kontinem, utuh. Jadi tidak hanya ditujukan ke DPR, tapi juga ke partai politik. Juga ke pemerintah, adil gitu, semua ada porsinya. Dengan DPR apa yang diminta, dengan partai politik apa yang diminta sudah tersebut semuanya. Tinggal nanti mulai dievaluasi oleh mereka. Ini sudah ada roadmap-nya lah gitu ya, menuju sampai Agustus kalau nggak salah 2026 itu apa saja yang sudah dilakukan. Dan termasuk menurut saya tangkas ya, kita harus apresiasi juga Dewan Perwakilan Rakyat langsung gitu kan, menyampaikan 6 poin penting perubahan yang diminta. Ya baru 6 memang gitu, tapi sudah luar biasa itu bisa mencabut ini. Lah seterusnya mungkin berjenjang gitu ya, tidak langsung wus gitu ya. Tapi memang dengan kelas permasalahan kita yang akumulatif, terjadi kulminasinya tadi itu, mestinya penyelesaiannya, solusinya itu harus fundamental. Tidak bisa parsial. Harus fundamental ya? Harus fundamental, harus kontinem, utuh. Kalau parsial, tambal sulam. Kalau tambal sulam, maka kayak luka, nanti akan muncul lagi gitu ya. Ditambal muncul lagi. Iya, itu. Dan ini cuma basa-basi kalau tambal sulam itu. Memang kita sudah saatnya menuju, kalau memang kita katakan 1 abad Indonesia, 100 tahun, kita kurang berapa tahun lagi sih? Gitu. Mungkin 4 kali pemilu. 4 kali. Gitu ya. 4 kali pemilu lagi kita. 20 tahun kan? 20 tahun. Nah, ini 20 tahun. Sudah 80 sekarang. Mudah-mudahan kita masih ada nggak ya? Amin. 20 tahun lagi. Jadi kalau 20 tahun lagi kita tidak mulai membuat prakondisi yang perubahan fundamental tadi, ya tambal sulam terus. Maka kita akan menjadi negara yang stagnasi. Kita tidak mau menjadi negara lemah karena disfungsi kelembagaan. Nah, yang sekarang kemarin itu disfungsi kelembagaan. Politiknya lebih menonjol. Jadi kepentingan sesaat-sesaat yang seumur jagung itu lebih menonjol. Kita tidak perkirakan untuk rentang waktu sampai Indonesia itu minimal 20 tahun ke depan. Jadi visioner ya. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu menjadi seorang pemimpin yang visioner. Tidak hanya sampai 2029, tapi memberikan fondasi gitu ya. Bagi terbangunnya satu nanti pembangunan yang akseleratif sampai 2045. Nah, ini yang kita harapkan. Cara-cara Pak Prabowo dalam respon dan memberikan solusi, ini kan beda banget dengan rezim sebelumnya. Rezim sebelumnya juga langsung das gitu kan. Nah, itu luar biasa itu. Dengan resiko-resiko yang seperti itu. Karena tentu seorang Pak Prabowo tidak mau mempertaruhkan gitu ya kredibilitasnya yang buat beliau mungkin sesuatu banget ini. Tidak bisa dia ini. Maka ucapan-ucapannya saya masih percaya ya. Ucapan-ucapannya bahwa dia akan atasi, dia akan hadapi gitu ya. Rintangan-rintangan yang menjadi faktor constraining bagi Pak Prabowo untuk membangun negara ini. Siapapun itu, mau oligarki, mau koruptor kan gitu, mau dihadapi semuanya, mau yang makar kan gitu. Lah ini karena politik kita ini kental Bang. Jadi semua itu ditarik ke tarikannya politik dan itu tidak sehat, sangat tidak sehat. Sementara hukum kita tertati-tati, kita harus fokus pada penegakan hukum. Jadi komitmen politik saja tidak cukup kalau tidak ditopang oleh komitmen tadi itu law enforcement kan gitu. Kuncinya di law enforcement ya. Iya, akhirnya ke sana. Maka itu yang ingin ditegakkan. Tapi lalu memang pertanyaannya kita tidak hanya KPK yang diperkuat, kejaksaan, tapi Polri juga seperti itu. Itu tidak boleh lagi cawe-cawe ke politik, tidak boleh lagi mengintrusi yang bukan tusinya.
bukan tupoksinya. Iya, jadi TNI punya tusinya sendiri, tugas pokok fungsinya, Polri demikian juga gitu loh. Jadi masing-masing mengerjakan saja tugasnya sesuai dengan yang dituliskan menurut undang-undang itu gitu loh. Oke, supaya tidak terjadi seperti tadi Prof katakan disfungsi kelembagaan ya. Iya, betul. Jadi negara gagal itu akan ditandai oleh negara lemah dulu. Nah, negara lemah biasanya lembaga-lembaga tadi, institusi tidak mengalami disfungsi, tidak efektif gitu, karena overlap gitu ya. Makanya saya khawatir dengan kabinet yang besar saat ini, 100 lebih dikit gitu ya. Dengan wamen. Menteri dan wamen-wamennya ada satu kementerian juga sampai 3 wamen gitu ya. Tolok ukurnya kan gitu dan sebagainya. Wamennya merangkap jabatan pula jadi komisaris. Lah ini yang nanti justru akan membuat larinya Pak Prabowo itu dihambat oleh besarnya birokrasi yang seperti itu. Apalagi sekarang kelihatannya semua urusan yang menjadi urusan daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah ditarik. Mulai ditarik. Ya. Lalu daerah mendapatkan APBN, bagian dari APBN itu 30% lagi kan gitu. Nah ini bagaimana kalau gemuk di pusatnya gini. Nah ini yang termasuk juga pertanyaan sangat serius yang menurut saya harus diantisipasi gitu ya. Jadi birokrasi yang gemuk akan menghambat lajunya pembangunan kira-kira begitu? Sangat. Karena tidak ada teori yang mengatakan birokrasi yang kaya struktur itu juga kaya fungsi. Jadi kalau kaya fungsi pastinya miskin struktur, ramping dia. Oke, jadi lihat aja Amerika berapa banyak, 18-an. Iya betul. Makanya jadi, dia fungsinya bagus ya, berfungsi betul, efektif ya. Iya, jadi efektivitas, efisiensi, profesionalitas itu yang harus menggerakkan roda birokrasi sebagai roda pembangunan itu. Oke, Prof, saya ingin kembali ke DPR karena ini banyak permasalahan nih. Tuntutan paling banyak diarahkan ke sana. Saya sudah sudah menemui Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI minggu lalu gitu ya, bersama-sama dengan Mujadalah Kiai Kampung, menyampaikan bagaimana aspirasi dari aras lokal ini, dari masyarakat yang paling lokal gitu ya, kampung gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah disampaikan dan senang juga saya karena cukup ini ya perspektif karena memang ada perubahan mindset ya dari DPR terutama yang disampaikan oleh Bu Puan bahwa DPR ini akan terbuka, DPR akan aspiratif, akan lebih berkomunikasi dua arah, lebih responsif untuk mewakili juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh rakyat itu. Oh ini senang, kita mendengarkan senang, tapi tentu harus ada pengawalan ya supaya nggak lupa gitu. Karena berarti kalau menurut Prof lihat bahwa setelah adanya kejadian, reaksi yang luar biasa, maka DPR beransur-ansur mulai melakukan evaluasi internal ya, mulai responsif. Iya, mulai hati-hati dalam tutur kata, jadi bagaimana perilaku yang dengan penuh keadaban ya. Karena kita kan Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kehidupannya juga sudah mulai tidak hedonis juga ya. Iya, nggak usah pakai flengseng-flengseng gitu. Itu namanya tidak punya empati. Prof, ini ada yang menarik sih sebenarnya kalau kita lihat, itu kan direspon cepat oleh partai-partai politik dengan istilahnya menonaktifkan tuh, Prof. Beberapa orang yang dianggap bermasalah kemarin kan yang menimbulkan gejolak. Tapi kan kita lihat itu baru sebatas ketua-ketua partai ya yang menonaktifkan. Apakah Prof lihat bahwa ini sudah ada langkah konkret yang dilakukan DPR untuk betul-betul menonaktifkan atau mungkin nanti segera menindaklanjuti dengan pemberhentian? Sudah dijawab, tidak mendapatkan gaji. Apa benar sudah nggak dapat gaji? Lah, itu yang akan ditelisik. Maka kan kalau setiap badan publik itu, Bang, itu ada PPID-nya. Jadi dia punya showroom-nya PPID, diakses melalui internet, melalui data website dan sebagainya. Dan itu yang sekarang harus
oleh civil society harus didorong lagi bagaimana mengaksesnya. Betul nggak adalah, tentu ini dengan kesekjenan soal gaji-gaji kan, soal itu bisa ditanya ke sekjen bukan ke ketua DPR lah gitu, kesekjenan. Jadi di sekretariat itu tentu dibantu, di backup oleh kita juga bisa kerjasama dengan KIP ya, Komisi Informasi Publik itu, dan di situ nanti ketahuan gitu sejauh mana sebetulnya informasi itu bisa diakses oleh masyarakat luas karena well informed ya, jadi masyarakat yang well informed, terinformasi secara utuh apa yang dilakukan badan publik tadi itu menjadi satu hal yang niscaya gitu, dan itu dipayungi oleh undang-undang. Kan seharusnya ya kalau bayangan kita, tapi mungkin ini masih baru ya, bahwa dengan adanya proses nonaktif yang dilakukan partai politik itu kan DPR sudah menyurat tuh kepada partai-partai politik untuk melakukan proses lebih konkret, lebih lanjut dari proses nonaktif. Misalnya penghentian. Kalau ada pemberhentian kan berarti harus ada proses pergantian antara waktu, dan itu akan melibatkan KPU dan lain sebagainya. Apakah kemarin di pertemuan Prof itu belum dibicarakan secara eksplisit oleh Ketua DPR, mekanisme itu? Belum sedetail itu. Oh, belum. Belum sedetail itu. Tapi kami, katanya bukan kan, tapi kami akan merespon apa yang dikehendaki oleh masyarakat, termasuk tidak mendapatkan tunjangan untuk rumah. Itu yang jelas, clear. Itu dihentikan. Rumah gitu ya? Rumah itu katanya dihentikan, dan kami tidak ada lagi menyediakan anggaran untuk visit ke luar negeri, kunjungan-kunjungan ke luar negeri, kecuali gitu ya, atas nama DPR mungkin ketuanya memang ada undangan, itu aja. Tapi yang lain tidak ada. Jadi itu hal yang termasuk luar biasa itu, karena perginya itu sangat intens itu. Dan masih banyak lagi tunjangan-tunjangan yang memberatkan. Masih banyak. Kalau menurut teman-teman yang pegiat parlemen itu, tunjangan itu kan tahu sendiri. Tapi mungkin kita harus rasional juga. Seberapa besar memang persentase untuk jalin asmara itu ya. Jadi yang turun ke masyarakat memang dia harus sosialisasi dan sebagainya. Nah kalau itu rasional enggak apa-apa. Tapi yang tidak rasional berlebihan, sementara jumlah stunting, penduduk stunting itu hampir merata di semua daerah. Nah ini adalah gambaran yang sangat tidak elok ya menurut saya. Penduduk miskin bertambah karena economic recovery atau penyehatan ekonomi itu tidak terjadi cepat setelah pasca COVID kemarin. Nah, sementara penduduk yang miskin ini meningkat, pengangguran meningkat luar biasa, tidak hanya di Jakarta, di semua daerah ya. Maka ketika dipajakin kan marah mereka oleh Pemda itu, karena buru-buru gitu, mau cari kerja susah, malah pajak naik kan gitu lah. Ini marah gitu. Lah, stunting yang kita sangat prihatin tuh menyentuh semua. Jakarta pun punya stunting. Lah, ini yang harus diperkirakan. Maka bagaimana mengembalikan kehidupan yang jauh lebih sehat secara politik ya kita, nanti kompetisinya juga supaya sehat gitu. Maka harusnya ada perubahan budaya politik yang sungguh-sungguh gitu ya, bisa mengubah mindset dan culture set baik itu elit maupun masyarakat. Jadi bagaimana memutus ketergantungan masyarakat terhadap vote buying, dan bagaimana agar politik transaksional antar elit itu juga tidak ini. Jadi siapapun yang jadi anggota dewan di DPR, DPRD dan seterusnya itu dedikasi. Nah, siapapun menang di pilkada, di pilpres itu ya dedikasi. Kalau itu nggak terjadi ya seperti ini aja, terus-menerus kita membuat satu akumulasi, distorsi dalam pemilu dan pilkada. Dan akhirnya menuai badai di 2024 dan tidak selesai di 2024 meskipun pemerintahan sudah dilantik. Karena memori itu masih kental, ada penyimpangan, pelanggaran yang welo-welo, yang terang benderang. Dan itu nggak diselesaikan. Nah itu yang belum terselesaikan. Maka wajar kalau ada tuntutan terhadap orang per orang tertentu yang menangnya itu
hanya mengotak-ngatik peraturan, gitu kan? Jadi harus dipandang wajar, gitu. Jadi bisa dipahami kalau rakyat marah melihat ulah tingkah laku DPR yang seolah-olah itu tidak merepresentasikan rakyat ya. Betul. Haruskah anggota DPR itu dia merepresentasikan rakyat? Iya. Kalau merepresentasikan rakyat, kalau rakyat menderita, harusnya dia merasakan penderitaan kan? Iya. Bukan sebaliknya gitu ya? Betul. Iya, itu namanya fungsi representasinya workable. Jadi efektif. Iya. Jadi dia betul-betul menjalankan fungsi perwakilan tadi itu dengan memadai. Maka nilainya 9. Nah ini kan katanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sama sekali enggak mencerminkan itu gitu. Masyarakatnya nangis, dia cekikikan kan gitu lah. Ini yang masyarakatnya nggak bisa makan, dia berlimpahan tunjangannya. Iya, sampai menunya emas gitu. Iya, bayangkan selain tunjangan yang tadi Prof katakan, sebenarnya masih ada tunjangan yang luar biasa, Prof. Itu nyaris tidak diperhatikan oleh publik, yaitu tunjangan reses. Itu besarnya 350 juta. Iya. Dan itu bisa dilakukan 4-5 kali dalam setahun. Betul. Itu kan besar sekali sebenarnya. Betul. Ini yang sampai sekarang ini belum terlalu disoroti. Iya. Padahal menurut saya kalau kita lihat dari nominalnya cukup besar sih sebenarnya. Karena bayangkan kalau ada catatan ini satu kali ke dapil itu 150 itu kan besar sebenarnya kalau kita lihat ya. Betul. Itu yang harus ditertibkan. Jadi sistem penggajian kita untuk masing-masing cabang kekuasaan, gitu ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, gitu ya, lembaga itu mestinya proper. Jadi atas dasar apa lalu dikeluarkan sampai berlipat-lipat seperti itu. Apakah kita memang setuju dengan vote buying terus-menerus? Oh iya, karena dana yang harus kita keluarkan untuk merawat gitu kan konstituen itu tidak alang kepalang. Ini kacau ini. Jadi kacau. Harus ada evaluasi ya. Iya, jadi sistem penggajian itu harus rasional dan bisa diaudit. Atas dasar apa legislatif kita harus berlipat ganda. Termasuk yang mungkin di BI satu contoh. Bagaimana di BI itu sistem penggajiannya. Meskipun BI adalah yang termasuk punya otoritas untuk ini ya mengelola keuangan selain Kemenq kan gitu. Nah ini yang juga harus dievaluasi, dirasionalkan. Sementara kita yang diberi kecil banget kan gitu. Jadi yang inilah apa istilahnya sistem penggajian itu yang rasional saja. Jadi gitu. Supaya nggak ada jealousy. Istilahnya Prof ini rasional ya. Iya. Sehingga bisa diterima oleh semua orang ya. Betul. Jadi mungkin BKN dalam hal ini ya, Badan Kepegawaian Negara gitu, juga ikut memikirkan itu. Kemenpan RB gitu kan. Rasionalitas Kemenq gitu ya. Bagaimana hitung-hitungannya supaya masyarakat itu tidak menghitung sendiri berdasarkan data-data yang keluar gitu ya. Yang ternyata bisa dipertanggungjawabkan sebesar itu ternyata. Nah, ini yang menimbulkan kecemburuan sosial gitu dan membuat masyarakat nekat. Marah. Iya, marah. Kemarin gitu. amuk marah itu ya. Betul. Murka bahkan. Prof, apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini dan apa yang harus dilakukan supaya mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang terjadi di Nepal? Iya. Satu, pemerintah harus konsisten berkomitmen tinggi untuk memberikan solusi terhadap isu kesenjangan sosial ekonomi. Ini penting. Itu yang utama ya, Prof? Iya, maka pembangunan Indonesia dari membangun Indonesia dari desa itu bisa konkret enggak melalui koperasi desa merah putih itu. Apapun julukannya. Bisa enggak desa dibangun dalam waktu 2 tahun ke depan itu menunjukkan arah yang betul-betul memajukan ekonomi aras lokal kan gitu. Nggak mungkin kan Indonesia ini cuma di ibu kota Jakarta gitu. Jadi dari desa-desanya itu. Nah kalau desanya makmur bisa digerakkan dan sebagainya, maka tidak ada urbanisasi besar-besaran nanti kan gitu. Ini kantong penduduk kan sudah bergeser dari desa ke kota kan gitu. Karena apa? Kesulitan mereka di desa. Maka sekarang desa baru mendapatkan perhatian lagi gitu. Kalau yang dulu kan pinggiran tidak jelas apa pinggirannya. Nah sekarang desa
Astra Cita ke-6 itu membangun dari desa dan dari bawah gitu kan. Nah, ini diperlukan untuk katakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu jadi komitmen, konsistensi, dan tentu gitu ya, eksekusi secara pasti dan terukur dari pemerintah untuk jangka pendek dan menengah. Itu jelas, roadmap-nya jelas. Itu satu. Yang kedua, gitu ya, bagaimana melakukan reformasi kelembagaan tadi itu secara konsisten juga, gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada public accountability untuk melakukan itu melalui salah satunya. Jadi kalau pimpinan-pimpinan dari kelembagaan atau kementerian tidak mumpuni lagi, ya memang harus diganti. Apalagi tidak menimbulkan kepercayaan masyarakat. Karena by the time ya tentu dengan berlangsungnya waktu, berjalannya waktu, ini akan berdampak kepada legitimasi Pak Prabowo. Jadi harus diganti ya? Iya, yang mempertanggungjawabkan itu RI 1 sebagai kepala eksekutif tertinggi, gitu ya. Yang dalam hal ini kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif yang akan mempertanggungjawabkan ke publik luas, ke masyarakat, dan menjaga kepentingan nasional, kan gitu. Bukan menteri yang bertanggung jawab, menteri hanya bertanggung jawab ke presiden memang, kan gitu. Nah, presiden akan mempertanggungjawabkan itu ke rakyat, kan gitu. Nah, ini jadi tadi itu nomor 1, kesenjangan sosial ekonomi. Yang kedua, reformasi kelembagaan. Baik itu birokrasi sipil maupun birokrasi militer maupun kepolisian, gitu ya. Yang ketiga, memang kita ini sudah inherent penegakan hukum. Jadi memberantas korupsi itu tidak ada istilahnya pandang bulu ya istilahnya. Tebang pilih. Ya, tidak boleh tebang pilih. Jadi betul-betul itu suara Pak Prabowo tidak boleh kendor. Karena memang itu yang membuat masyarakat itu percaya salah satunya kepada Pak Prabowo. Oh, apalagi dikejar sampai Antartika, sampai ke akar-akarnya. Itu harus dibuktikan ya? Iyalah, mau tidak mau siapapun yang sudah kelihatan gitu ya, dan masyarakat membawa data tentang tokoh-tokoh tertentu, pimpinan-pimpinan tertentu yang ada di kabinet yang masih katakan diketahui oleh publik luas, ternyata tidak pada tempatnya ada di situ, ya Pak Prabowo mau tidak mau harus mengakomodasi. Harus dicopot. Harus dicopot. Iya. Itu konkret ya, Prof ya? Iya, baru masyarakat itu bisa percaya. Relief gitu ya, mulai kembali. Karena tidak mungkin Pak Prabowo itu happy menjadi presiden kalau public distrust itu tinggi. Itu paling sedih orang ini kalau nggak dipercaya. Bang Abraham Samad mau nggak dipercaya orang. Benar, nah, kepercayaan itu nomor 1. Itu yang bisa membuat pemerintahan kuat ya, kemuliaan. Iya. Makanya ini ada taruhan untuk Pak Prabowo. Tahun pertama menuju tahun kedua, kalau nggak dipercaya, Pak Prabowo akan sendirian nanti. Luar biasa nih Prof. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan mengedukasi kita semua Prof ya. Insya Allah. Kemudian mencerahkan kita supaya kita bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata kita. Insya Allah. Dengan kebenaran inilah kita akan membesarkan republik yang kita cintai. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.